Saya dulu murtad dengan logika yang sangat sepele. Apa tuh? Muhammad dan Yesus tidak mungkin dua-duanya nabi, karena mereka berkontradiksi tentang Allah, surga, dan jalan surga. Priyatmadi Sarjono murtad dengan logika yang sangat sepele. Muhammad dan Yesus tidak mungkin dua-duanya nabi. Mari kita simak diskusi menarik Priyatmadi Sarjono, Fatslab, Prof. Metatron, dan Agatha berikut ini. Saya dulu murtad dengan logika yang sangat sepele. Apa tuh? Muhammad dan Yesus tidak mungkin dua-duanya nabi, karena mereka berkontradiksi tentang Allah, surga, dan jalan surga. Sangat sepele kan logika itu, tapi jarang loh orang murtad karena logika yang sesepele itu, ya enggak? Iya betul Pak, karena di An-Naba 33 jelas itu adalah pecah-pecah perawan di surga. Sedangkan di dalam Matius 22 ayat 29-30 dikatakan apa? Kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci. Sebab pada hari kebangkitan orang tidak kawin dan dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Betul, sudah kontradiksi. Sebetulnya kontradiksi itu saya waktu murtad, kontradiksi itu saya belum pernah baca Quran, belum pernah baca Alkitab gitu loh. Hanya tahu dari kata ustadz di masjid, kata khatib kan jalan ke surga menurut Muhammad, Islam itu satu-satunya jalan ke surga. Saya belum pernah baca Quran. Kalau orang Kristen bilang Yesus itu satu-satunya jalan ke surga, berarti nggak mungkin Muhammad dan Yesus dua-duanya nabi. Lalu saya murtad. Ya kan, sepele itu kan. Kalau Muhammad dan Yesus tidak mungkin dua-duanya nabi, siapa yang bukan nabi? Siapa coba Mbak Agatha, coba. Premisnya hanya satu. Muhammad dan Yesus tidak mungkin dua-duanya nabi. Serius nih, tidak mungkin Yesus dan Muhammad dua-duanya nabi. Kenapa? Karena mereka berkontradiksi tentang jalan ke surga. Bukan, dua-duanya nabi. Yang satu nabi yang melanggar Taurat, yang satu menggenapi Taurat. Oke. Nabi menurut mereka, enggak, maksud saya nabi yang betul-betul definisikan Kasian, dulu Pak, kata nabi. nanti kalau bilang itu nggak nabi, mereka nggak punya nabi, orang nabinya semata wayang, Pak. Sisanya nebeng. Maksud saya begini, kita definisikan dulu nabi. Nabi adalah orang yang bernubuat dipilih Allah untuk menyampaikan kata-kata Allah yang benar. Itu nabi. Maka tidak mungkin Yesus dan Muhammad mendapat firman dari Allah yang sama gitu. Kenapa? Karena berkontradiksi tentang Allah gitu. Sebenarnya nggak kontradiksi ya, Pak ya, karena memang beda Allah. Kontradiksi itu apa sih? Kontradiksi itu kalau Muhammad benar maka Yesus salah, dan sebaliknya kalau Yesus benar maka Muhammad salah. Itu kontradiksi ya, betul nggak? Salah, Pak. Kalau Yesus benar maka Muhammad salah. Kalau Muhammad salah maka Yesus benar. Cuman itu aja. Saya nggak mau bilang kalau Yesus salah berarti Muhammad yang benar. Saya nggak mau, karena itu nggak benar. Yang benar itu tadi. Maaf Pak, logika saya terlalu tajam. Saya yakin Agatha mengerti maksud saya gitu.
Paham Pak, bukannya apa-apa Pak, saya lagi berusaha membesarkan hati mereka Pak. Ini hati mereka ini udah kecil, hancur, butuh cuci darah persekian menit Pak. Saya harus membela mereka. Aku tuh nggak tega Pak Prof, jangan terlalu kejam lah Pak Prof. Aku tuh kadang-kadang takut mereka punah Pak Prof. Serius. Iya, nanti nggak ada yang kita gibahin ya. Iya. Terus nanti buku hadisku hilang semua, nggak kepake kan? Ada kegiatanku. Tolong ya sampai akhir hayat, tolong sisakan mereka untuk kami ya Allah. Aku mohon ya Allah, jangan musnahkan golongan ini ya Allah. Kami butuh mereka ya Allah. Tak, ini kan yang di bawah kita kan tim RSJ kan. Itu kok ada yang bilang stok darah siap. Buat apa stok darah? Orang ginjalnya yang rusak kok, bukan mau dicuci. Secara pribadi, saya memberikan penjelasan patut dihargai dan dihormati jika saudara-saudara kita dari umat Islam meyakini serta mempercayai bahwa Muhammad adalah nabi bagi mereka. Bahkan ada juga yang menyimpulkan nabi terakhir bagi mereka. Tentu itu adalah nabi bagi mereka, bukan bagi orang-orang Kristen, terlebih seperti saya. Kita hargai dan kita hormati keyakinan kepercayaan seperti itu. Itulah yang disebut dengan adanya toleransi, menghargai apa yang diyakini oleh orang lain tanpa harus memaksakan apa yang kita yakini. Karena itulah yang dijamin di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berbeda pendapat terkait dengan banyak hal, termasuk dengan doktrin, ajaran di dalam agama, itu merupakan sebuah keniscayaan. Oleh karena memang sudah dengan sangat eksplisit dinyatakan di dalam kitab suci masing-masing bahwa memang realita kenyataannya ada perbedaan. Sama seperti yang dikatakan oleh Dr. Bambang Nursena, kita memang beda, tetapi bukan berarti kita tidak bisa bersama-sama. Ada banyak hal baik yang bisa kita lakukan bersama tanpa harus memaksakan doktrin ajaran dari agama dan keyakinan masing-masing. Dari perspektif keimanan Kristen, bersumber dari data dan fakta Alkitab, memang Yesus beberapa kali mengulang dengan sebuah penegasan bahwa setelah dirinya akan datang nabi-nabi, guru-guru, Mesias. Tetapi yang dimaksudkan oleh Yesus adalah nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, Mesias palsu. Hal itu juga ditegaskan oleh rasul yang lain. Misalnya Simon Petrus. Tetapi untuk kali ini kita akan menyoroti dari sudut yang dijelaskan oleh Yesus sendiri. Matius 7 ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang puas. Jadi Yesus bahkan masih di awal pelayanannya, dalam rangkaian khotbah di bukit, menegaskan dan mengingatkan sekaligus memperingatkan kepada murid-muridnya agar waspada terhadap akan datangnya nabi-nabi palsu. Matius 24 ayat 11. Yesus menegaskan banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Ini fakta Alkitab. Tanpa mengurangi rasa kasih dan hormat kepada orang-orang berkeyakinan lain, tapi dari perspektif Alkitab.
Yesus menegaskan banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Matius 24 ayat 24. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Ini fakta yang tak terbantahkan karena kami percaya pengajaran atau perkataan Yesus seperti yang dia tegaskan di dalam Matius pasal 5 ayat 37. Jikalau ya, hendaklah kamu katakan ya, jikalau tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat. Terkait dengan Allah dalam perspektif kekristenan, sejak kita membuka Alkitab di dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 sudah jelas terlihat kejamakan dari ketritunggalan Allah. Memang istilah Tritunggal secara eksplisit tidak ada dalam Alkitab, tapi konsep ajaran tentang Tritunggal sudah ada dari sejak pertama saja kita membuka Alkitab. Di dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 dijelaskan adanya Elohim, Ruach Elohim, Dafar Elohim, Allah, Roh Allah, dan Firman Allah. Yesus juga menegaskan adanya pengenalan akan Allah itu dengan Tritunggal. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Demikian juga dengan pengajaran Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 13 ayat 13. Kasih karunia Tuhan Yesus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Jadi baik di dalam ajaran Taurat yang ditulis oleh Musa, ajaran yang dibawa oleh Yesus, dan ajaran yang dibawa Rasul Paulus menegaskan bahwa Allah itu esa adanya. Allah itu disapa dengan Bapa, di mana dari sejak kekal, sejak Allah itu ada, memiliki firman yang kekal dan roh yang kekal di dalam dirinya. Itu pengertian keesaan Allah dalam perspektif kekristenan bersumber dari data dan fakta Alkitab. Kalau terkait dengan surga, seperti yang sudah dibacakan oleh Fatslap tadi, bahwa memang surga dalam perspektif kekristenan tidak ada kawin dan mengawinkan, melainkan semua manusia akan hidup seperti malaikat Allah. Kalau sampai ada konsep yang menegaskan di surga ada kawin dan mengawinkan, maka Yesus berkata di dalam Matius 22:29, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah, karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Ini tegas sekali pengajaran Yesus bahwa di surga itu tidak kawin dan tidak dikawinkan. Terkait dengan jalan ke surga, tentu Alkitab memberikan konfirmasi dan penegasan. Dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada yang bisa sampai ke surga, beroleh hidup yang kekal, mengalami kepastian garansi jaminan keselamatan, kalau tidak di dalam melalui oleh Yesus Kristus. Sangat masuk akal. Yesus Kristus itu adalah pribadi yang diutus oleh Bapa, turun dari surga, keluar dan datang dari Allah, dan dia telah mati di kayu salib menjadi penebus bagi manusia berdosa dan bangkit pada hari ketiga serta telah naik ke surga. Yesus datang dari surga dan telah kembali ke surga, maka siapapun yang percaya kepadanya serta menerimanya sebagai Tuhan Juru Selamat, maka pasti dibawanya ke surga, ke tempat di mana dia berada. Kisah Para Rasul 4 ayat 11 sampai 12.
Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, merujuk ayat 11, selain di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi Yesus itu bukan hanya salah satu alternatif pilihan jalan ke surga. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 tidak dikatakan akulah salah satu jalan, tidak. Tapi satu-satunya jalan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara ingin masuk surga, beroleh hidup yang kekal, memiliki garansi jaminan kepastian keselamatan, datanglah kepada Yesus, bukalah hati dan pikiranmu, terimalah Dia sebagai Tuhan Juru Selamat, serahkan dan persembahkanlah hidupmu kepadanya, maka engkau diterimanya dan diangkatnya menjadi anak-anak Allah dan ahli waris yang kekal dalam kerajaannya.